Oke, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lunas Utang Miliaran. Nah, alhamdulillah nih di sebelah saya ada Mas Budi. Nah, kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Salah satu ada pertanyaan nih, Mas Budi. Rata-rata orang itu bertanya gimana caranya. Nah, kita tuh masih bingung kan kata-kata itu. Ya mungkin kita jelasinnya gini, Mas Budi. Ada pertanyaan gitu. Gimana caranya melunasi utang miliaran gitu kan. Terus tanpa bunga, utang ini diperbankan tanpa bunga, denda dan ongkos-ongkos lainnya itu dihapuskan, cuma bayar pokoknya saja. Gimana cara masuk? Ya, yang pertama kita harus punya mindset, punya prinsip hutang wajib dibayar. Oke. Kita harus punya prinsip hutang wajib dibayar. Apalagi ketika kita utang kita miliaran, tentu saja kita punya kemampuan dan punya agunan. Jangan pernah punya gambaran kita mau enaknya saja, nggak boleh itu. Kalau hanya mau enaknya saja, saya mau, kan kita kan sudah komitmen juga. Orang-orang itu yang dipegang itu komitmennya. Kita harus punya prinsip utang wajib dibayar. Terus muncul pertanyaan, boleh nggak kalau misalkan bayar hutang hanya bayar pokoknya saja, tidak dengan BDO, nyebutnya begitu. Dalam ilmu perbankan namanya bunga, denda dan ongkos-ongkos kan begitu. Nah, ini digunakan untuk apa dulu gitu. Harus ada konsep yang jelas nih. Konsep jelasnya kita melakukan itu dalam rangka apa? Ya, kalau itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, kita akan bahas satu persatu. Pertama begini, cek dulu perjanjian kredit di awal. Perjanjian kreditnya apakah ini rekening koran, apakah ini KPR, apakah ini leasing, ya, apakah ini tercatat di OJK, gitu ya, apakah ini pinjol, ya. Nah, itu harus tahu dulu. Dan ketika banyak sekali para pengusaha yang tidak pernah baca perjanjian kreditnya gitu. Banyak sekali para pengusaha yang langsung tanda tangan biasanya. Langsung tanda tangan gitu. Yang cair. Langsung cair. Bahkan dia tidak pernah ngecek bagaimana outstandingnya dia. Utangnya tinggal berapa, Pak? Aduh, sepertinya. Nah, kata-kata sepertinya itu nggak clear, nggak jelas. Gitu, banyak para pengusaha datang, Mas, utang saya bahkan belum nyebutin utang, gimana caranya gitu. Ketika dia datang kemudian langsung sebutkan gimana caranya, ya akan kebingungan di situ. Kita perlu cek dulu ya utangnya di bank apa, di lembaga keuangan apa. Karena masing-masing lembaga keuangan itu tentu saja kebijakannya itu berbeda-beda. Satu itu. Yang kedua, masing-masing platform, masing-masing perjanjian kredit, misalkan rekening koran dengan KMK tentu saja berbeda. Gitu. Kemudian misalkan ada yang itu dia di bawah 500 juta, yang di bawah 100 M, yang masing-masing jumlah juga berbeda kebijakannya gitu. Harus tahu dulu gitu jumlah utangnya berapa gitu. Sudah bekerja sama dengan bank berapa lama, itu menjadi penting juga gitu. Dan yang paling penting dicek dulu usahanya, bisnisnya masih jalan atau tidak. Kalau bisnisnya masih jalan, itu bisa disupport, bisa dibantu lewat tadi ya beberapa langkah yang nanti akan saya kupas. Dan kupasan ini akan dijelaskan sebenarnya di platform bisnis tanpa riba di PBTR, lengkap sekali itu. Nah, dan orang-orang yang mau komitmen, insya Allah, dan yang sudah ikut PBTR itu banyak sekali. Ada Pak Tri yang dia utangnya 100 M, dia bayar pokoknya saja. Ada sekitar sekian puluh M, tidak sampai ini. Ada yang Pak Sugiharto dia itu di sebelahnya Malang mana ya? Beliau itu ada di Jember, di Jember. Beliau di Jember, utangnya 18 miliar, bayar cuma 2 miliar saja. 2 miliar aja. Wah, iya. Benar itu, Mas. Benar. Kita datengin aja nanti. Nanti kita datengin ya, kita datengin. Usahanya bagus, isinya bagus dan luar biasa. Gitu. Nah, kita melakukan ini, kita bantu pengusaha ini mungkin sudah 20 tahun Kang Resi. Sudah bantu pengusaha itu sudah 20 tahun. Cara-cara yang kami lakukan adalah cara-cara yang proven. Gitu. Banyak sekali ya di TikTok, di Facebook, di Instagram, orang-orang menjelaskan tentang pasal, padahal itu salah. Kita itu jangan langsung ke pasal. Banyak orang hanya mau BDO. Kalau orang hanya mau BDO, menurut saya kita nggak akan bantu begitu. Karena sudah salah dulu ininya, mindset di awalnya gitu. Lalu bagaimana yang bagusnya? Yang bagus itu dicek dulu dari awal, ketemu dulu, ngobrol dulu, diskusi dulu. Ya, nah kami adalah advisor bisnis. Kami memberikan advice kepada para pebisnis, para pengusaha yang mau mengembangkan bisnis. Itu dulu tuh poinnya. Kalau dia mau mengembangkan bisnis,
ya bukan mengembangkan bisnis orang lain ya, tapi mengembangkan bisnisnya sendiri. Nah, kita support tuh di situ. Gitu Kang Rizky. Jadi kemarin ada pengusaha yang datang ke kami gitu. Dia dalam kondisi yang sedang sangat-sangat terpuruk karena pikirannya pusing Kang Rizky. Ya setiap hari ditagih debt collector gitu ya. Berarti Iya. utang titiknya banyak banget itu. Titiknya banyak banget gitu. Kalau di Kanggalan kan titik cuma ada hari itu kan 30 ya, paling lama itu 31. Mungkin titiknya di atas 31, ada 39. Pusingnya luar biasa kan. Nah, ketika pusingnya luar biasa, beliau kebingungan, salah prioritas di situ biasanya Kang Rizky. Yang bisnis yang harusnya mengembangkan bisnis, dia hanya berutang setiap hari mikirin utang, bisnisnya nggak diurusin. Padahal kita bisa menyelesaikan utang dari bisnis tersebut. Gitu Kang Rizky. Oke, baik. Ini kan ada juga pertanyaan sebenarnya sih. Sebenarnya ya saya mau jawab juga ragu-ragu gitu Mas, karena mau saya tanyakan juga ragu-ragu. Apa yang jadi keraguan? Gimana caranya melunasi utang dalam titik memang titik rendah ini dia udah nggak punya penghasilan, terus mungkin ya tapi nggak mau terus terang aja gitu, ada aset atau sebagainya. Mereka ini udah di titik nol banget gitu. Gimana caranya melunasi utang sementara mereka itu sudah menganggap diri mereka itu sudah nggak punya apa-apa, padahal kan sebenarnya kan selama kita hidup itu ini modal terbesar gitu kan. Ini gimana caranya Mas? Iya, banyak orang berpikir solusi dari masalah utang hanya uang. Memang betul kita ya kan ya. Hanya modalnya apa? Minta dibantuin lah, minta ada kerjasama lah, minta syirkah lah, minta ada pinjaman lunak dan sebagainya. Nah, orang-orang yang begitu berarti dia tidak memahami bahwasanya modal terbesar dalam dirinya adalah potensi diri gitu. Gitu. Kalau dia pengusaha, harusnya dia punya list untuk bisa mengembangkan bisnis. Namanya pengusaha, dia paling tahu caranya. Makanya kalau misalkan banyak orang yang bertanya tentang bagaimana caranya, pasti dia bukan punya pengusaha tuh. Bukan. Kebanyakan bukan pengusaha. Kalau bukan pengusaha, dia akan bingung, akan kuat terhadap dirinya sendiri. Kalau pengusaha, dia akan tahu caranya. Akan ngerti caranya. Sebab bisa itu para pengusaha begitu. Begitu Kang Rizky. Oke Mas Bud. Nah, banyak sih sebenarnya saya tanyakan lagi Mas Bud, karena memang masalah ini tuh ya semerawut gitu kan, karena yang membuat orang itu masalahnya di pikiran gitu Mas Bud. Artinya ya kalau mereka masalah ini ada di pikiran, ya pasti muter-muter gitu-gitu aja kan gitu. Nah, ada yang saya mau tanya-tanya lagi nih Mas Bud. Ini kalau misalnya utang ini kan ya, ada orang yang masuk ke kita ini bukan cuma utang yang dari perbankan gitu, tapi perorangan gitu. Utang-utang perorangan ini justru malah berbunga gitu. Harapannya mereka kan pengen dihilangin ya berbunga ya. Misalnya utang ke untuk membantu usaha gitu, investasi lah, utang investasi. Itu gimana untuk penyelesaiannya Mas? Ya. Di awal sudah bisnis modelnya sudah salah. Ya, orang-orang yang dia mengeluarkan investasi, biasanya orang-orang yang investasi itu dia tergantung nih nanti lihat lagi-lagi perjanjian kreditnya, apakah dia revenue sharing atau profit sharing. Gitu. Kalau dia revenue sharing, dia flat bunga, memberikan bunga padahal belum tentu usahanya jalan, itu sudah salah tuh, perjanjiannya sudah salah. Kan gitu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Diperbaiki perjanjiannya. Mau nggak mau dia harus ngobrol lagi, diperbaiki ulang gitu, direstrukturisasi namanya. Itu akadnya bisa dirubah lagi? Bisa. Karena orang ketakutan itu nggak bisa di... Nah, lagi-lagi tanpa ilmu ini menjadi berbahaya. Nah, kita memberikan trik and trick, memberikan gambaran yang kuat agar Bapak dan Ibu sekalian bisa punya kekuatan kembali untuk memperbaharui akad. Karena di dalam hukum kita perbaharuan akad boleh saja. Iya. Selagi dua belah pihak win-win solusi. Nah, kadang-kadang tidak ada win-win solusi ya akan salah begitu. Karena mereka ketakutannya gini Mas Bob. Mereka itu takut ketika akad ini nggak bisa dirubah, mereka takut dilapor polisi. Masalah di situ. Kalau dia tidak ada manipulasi yang berkaitan di situ, ada penipuan, tidak ada scam gitu ya, tidak ada yang macem-macem. Ya kita bertanggung jawab saja. Oke lah kita punya salah gitu ya. Oke lah kita punya utang ya. Tapi kalau utang itu diselesaikan sebagai keberanian untuk menyelesaikan, bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab, ada ikhtiar yang baik gitu ya. Gak ada masalah. Walaupun mereka
diancam ke pengadilan gitu ya, Iya. nggak masalah ya, Nah, orang-orang yang mengancam ke pengadilan biasanya itu problemnya lebih besar. lebih besar. Itu ada teknik lagi. Ada teknik Teknik lagi, luar biasa. itu diajarkan. Diajarkan semuanya. Diajarkan Diajarkan. di mana? Di platform bisnisan baru di PBTR. PBTR. Di PBTR. Oke, baik, Mas Tentang Budi. investasi bisa selesai insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih nih udah dijawab sama Mas Budi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tanya jawab kita ya mengena di dalam diri sahabat sekalian yang menonton. Ya. Terima kasih banyak Mas Budi. Terima kasih. Harus Sampai jumpa di Siap. konten selanjutnya. Ya. Udah. Satu lagi saya mau Nah, sendiri. terus, satu.